Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wal mutamassikina bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar au kama qala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tanggal 27 bulan Syawal 1442 Hijriah. Berarti kita akan meninggalkan bulan Syawal, akan masuk bulan Dzulqa'dah atau bulan Selau ya. Para jamaah rahman rahmakumullah, kita juga banyak bersolawat untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih melanjutkan ngaji kitab Nidaatur Rahman li Ahlil Iman. Pada pekan yang lalu kita sampai pada Al-Maidah 94 bahwa orang beriman akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan ihram. Begitu mudahnya untuk bisa menangkap hewan buruan, tidak perlu bersusah payah, cukup dengan mengulurkan tangan atau dengan menombak dan yang semisalnya. Namun bagi orang-orang beriman diuji liya'lamallahu ma yakhafuhu bil ghaib. Itu diuji oleh Allah. Begitu mudahnya melakukan pelanggaran, tetapi orang beriman akan menahan diri, karena itu merupakan ujian dari Allah untuk mengetahui siapa yang benar-benar takut kepada Allah yang ghaib. Bagi mereka yang melampaui batas setelah Allah memberikan syariat, maka ketika mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, falahu adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih ya. Alim. Kalau alim itu maha mengetahui, kalau alim itu sakit yang sangat atau pedih. Pada Al-Maidah ayat 95 lebih khusus lagi, bukan sekedar menangkap, tetapi tidak boleh membunuh ketika seorang sedang ihram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqtulus shayda, jangan kamu membunuh hewan buruan itu, wa antum hurum, ketika kalian dalam keadaan berihram. Seorang yang sedang umrah atau berhaji, sedang sejak miqat berpakaian ihram, dia sebagai muhrim. Ada larangan tegas. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'um mithlu ma qatala minan na'am. Barang siapa yang melakukan membunuh dengan sengaja, dalam satu riwayat kalangan dari tabi'in sedang
berihram, tiba-tiba ada anjing lewat, kemudian dilempar oleh salah seorang dari kelompok itu, kemudian mati. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memerintahkan agar mereka mengganti dengan seekor kibas sebagai bentuk dendanya. Namun bagi yang membunuh tidak sengaja, tidak ada unsur kesengajaan, maka tidak ada denda baginya, tidak ada sanksi baginya. Tapi bagi yang melakukan kesengajaan, seorang yang sedang berihram misalnya sampai membunuh kijang misalnya, maka dia harus mengganti dengan kibas atau kambing yang semisal dengan itu. Disebutkan di ayat ini. Baik, jemaah sekalian, ayat berikutnya pada Al-Maidah ayat 101 dan 102. Seruan Allah kepada orang-orang yang beriman supaya jangan bertanya kepada Rasul tentang sesuatu yang jika pertanyaan itu akan menyulitkan mereka sendiri. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tas'alu an asya, janganlah kamu sekalian bertanya tentang asya, bentuk jamak dari syai'un. Kalau syai'un itu sesuatu, berarti kalau asya segala sesuatu. In tubdalakum tasukum, jika dijelaskan kepadamu pertanyaan-pertanyaan itu akan menyulitkanmu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an, tidak boleh bertanya di saat Allah Subhanahu wa ta'ala sedang menurunkan Al-Quran pada periodisasi wahyu, berarti semasa Rasulullah SAW. Kita ketahui dalam catatan tarikh selama di Mekah 13 tahun dalam catatan sejarah, selama di Madinah 10 tahun atau kurang sedikit, kurang beberapa hari sedikit, tapi dibulatkan selama 23 tahun. Itu yang disebut dengan masa turunnya Al-Quranul Karim. Tubdalakum, akan dijelaskan semuanya kepada kalian. Afallahu anha wallahu ghafurun halim. Tapi jika kalian masih wa in tas'alu anha, jika kalian masih bertanya tentang itu, hina yunazzalul Qur'an, ketika itu Al-Quran sedang turun pada masa-masa itu, tubdalakum, juga akan dijelaskan kepada kalian. Afallahu anha, kalian dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghafurun halim, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha ghafur, dialah al-ghafar, ghafirud dzambi wa qabilut taubi, dialah Allah yang maha pengampun, maha penerima taubat, dialah Allah at-tawwab, al-halim atau halim, maha lemah lembut. Jadi dimaafkan apabila karena memang ketidaktahuannya bertanya kepada Rasulullah SAW. Namun diberi catatan di ayat berikutnya, qad sa'alaha qaumun, sungguh satu kaum telah banyak bertanya, min qablikum, dari sebelum kalian, kepada para rasul-rasul mereka, thumma asbahu biha kafirin. Tapi pertanyaan itu bukan menambah ilmu, bukan menambah khazanah pengetahuan untuk diamalkan, justru mereka kafirin, mereka kufur.
Seperti pernah kita sampaikan di majelis ini jamaah sekalian, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ayat tentang haji, atau ketika Rasulullah menyampaikan fahujju, berhajilah kalian setiap tahun satu kali, apabila itu syariatnya, maksudnya setiap tahun itu adalah setiap tahun ada pelaksanaan ibadah haji. Jadi dalam setiap tahun ada pelaksanaan ibadah haji, yaitu mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah yang disebut dengan bulan-bulan haji. Kemudian atas syariat itu di antara sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ahujju kulla amin, apakah kami wajib berhaji setiap tahun ya Rasul?" Padahal Rasulullah menyampaikan cukup satu kali kewajiban untuk berhaji itu bagi setiap muslim. Di antara sahabat bertanya sampai 3 kali, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami akan berhaji?" Rasulullah diam, bertanya lagi, "Ya Rasulullah, apakah setiap tahun kami diwajibkan berhaji?" Sampai 3 kali. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Seandainya aku jawab iya, maka itu sungguh akan memberatkan bagi kalian." Jadi ketika itu sedang turun wahyu. Sama halnya dengan ketika tentang peristiwa Qiyamul Ramadan, yang beliau Rasulullah SAW hanya beberapa malam keluar untuk sholat bersama pada Qiyamul Ramadan. Kenapa? Karena ketika itu wahyu sedang turun, dikhawatirkan menjadi wajib sehingga memberatkan kepada umat. Jadi itu merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun umat terdahulu, mereka bertanya kepada para nabi dan rasul mereka karena genggu gitu ya. Ketika mereka bertanya bukan mengimani kemudian mengamalkan, justru mengkufurinya. Makanya di ayat ini dikatakan qad sa'alaha qaumun min qablikum tsumma asbahu biha kafirin. Sungguh mereka telah bertanya kaum sebelum kalian itu, tetapi mereka menjadi ingkar. Para jamaah rahimakumullah, sempat kita mencatat di dalam Al-Quran itu ada 13 pertanyaan umat Rasulullah yang ditanyakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang tersebar di beberapa surat. Jadi hanya 13 pertanyaan inilah pertanyaan umat kepada Rasul di dalam Al-Quran. Yang pertama, mereka bertanya tentang ahillah, tentang hilal. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu Rasul tentang bulan sabit. Untuk apa itu bulan sabit? Kemudian dijelaskan tentang itu sebagai mawaqit, sebagai patokan waktu. Kita mengetahui kalau sudah bulan baru, bulan sabit, berarti itu tanggalannya baru. Mereka juga bertanya tentang yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul, apa yang seharusnya mereka belanjakan. Jadi mereka bertanya kepada Rasulullah SAW. Mereka juga bertanya tentang bulan-bulan haram. Maksudnya boleh tidak berperang ketika itu. Yas'alunaka anis syahril haram. Kurang haknya ya. Anis syahril haram. Yas'alunaka anis syahril haram. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan-bulan haram. Qitalum fi, ya. Bolehkah berperang di bulan-bulan haram, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nanti tentang bulan-bulan haram disebutkan di surah At-Taubah, ya, sudah kita ketahui.
Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Umat juga bertanya kepada Rasulullah tentang khamr dan judi, tentang yang memabukkan dan apa yang disebut dengan maisir. Pada pekan yang lalu kita sampaikan periodisasi pengharaman khamr, mulai dari dijelaskan tentang manfaat dan mafsadatnya, manfaat dan dosanya, akan tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dari mudaratnya. Kemudian larangan orang yang sholat dalam keadaan mabuk, dan yang terakhir larangan tegas untuk khamr dan yang semisalnya itu, yang dikatakan sebagai rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Yas'alunaka 'anil yatama. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah tentang orang-orang anak-anak yatim. Kita ketahui yatim itu siapa, ya, yang disebut dengan yatim dalam bahasa kita adalah anak-anak yang ditinggal wafat oleh ayahnya di saat dia masih di usia belum balik, ya. Dan ada ayat khusus yang menjelaskan tentang itu, ayat yang sering kita baca, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Atau secara khusus tentang yatimnya Rasulullah di surah Ad-Duha menjelaskan juga fa'ammal yatima fala taqhar. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka juga bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang haid, tentang darah haid bagi wanita, hukum-hukumnya. Semua ini kemudian dijelaskan oleh Rasulullah SAW menjadi bagian dari syariat ini, dirinci. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah apa saja yang dihalalkan kepada mereka, yang baik-baik saja yang diharamkan, at-thayyibat misalnya. Yang inilah kemudian juga menjadi kaidah dalam usul fiqh, bahwa semua yang membahayakan, yang mudaratkan itu menjadi haram. Walaupun tidak disebutkan secara detail dalam ayat maupun hadis, semua yang khaba'ith, semua yang khabitha, yang membahayakan, yang mudaratkan itu menjadi haram. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka juga bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang kapan itu kiamat. Tentang kiamat, as-sa'ah. Nama-nama hari kiamat banyak sekali. Ada as-sa'ah, ada yaumul akhir, ada yaumul ba'ats, ada al-wasyiyah, ada yaumul hasyr, ada yaumul mizan, ada yaumul jaza. Nah, itu bagian dari nama-nama dari hari akhir sekaligus tahapannya. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya tentang al-anfal, harta rampasan perang misalnya. Mereka bertanya tentang itu. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka juga bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang ruh. Jadi ini yang pernah ditanyakan umat kepada Rasulullah SAW dan diabadikan di dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang Dzulqarnain. Siapa Dzulqarnain itu? Dan yang terakhir yas'alunaka 'anil jibal. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang al-jibal, tentang gunung. Apa itu manfaatnya dan semisalnya. Dan itu
disebutkan di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahman rahmakumullah, poin yang ke-42, ayat yang menjelaskan tentang seruan Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, alaikum anfusakum, wajib bagi kalian itu untuk menjaga jiwa kalian, menjaga diri kalian, memelihara diri kalian, mentazkiyah. Maksudnya alaikum anfusakum, supaya menjaga jiwa dari fitrahnya. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk itu banyak sekali. Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang mentazkiyah, mensucikan, membersihkan. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya, menjaga nilai-nilai fitrahnya. Dulu kita sampaikan fitrah manusia itu bertauhid, jangan sampai terkontaminasi dengan kesyirikan. Fitrah manusia itu adalah ikhlas, jangan sampai dirusak dengan riya dan sum'ah. Fitrah manusia itu adalah dermawan, jangan dikotori dengan sifat bakhil. Sifat manusia itu suka melakukan kebaikan-kebaikan, penyabar, jangan sampai dirusak dengan nilai-nilai yang mengurangi nilai fitrahnya itu. Itu sifat asli manusia. Bahkan Rasulullah SAW lebih tegas menyebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang terlahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrahnya. Fitrahnya bertauhid, fitrahnya mengesahkan Allah Azza wa Jal dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, maupun al-asma wa sifatnya. Tetapi karena kedua orang tuanya lah kadang fa'abawahu ayyuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, karena faktor orang tuanya lah anak yang tadinya terlahir fitrah itu menjadi orang-orang Yahudi, menjadi Majusi, menjadi Nasrani. Itu karena salah asuh dari orang tuanya. Jadi yang aslinya fitrah berubah, keluar dari rel fitrahnya itu. Maka makna alaikum anfusakum, kalau dalam kutubut turath, dalam tafsir kitab-kitab klasik menyebutkan kewajiban bagi setiap mukmin itu menjaga jiwanya, jangan sampai dikotori itu. Termasuk penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, dendam, kecenderungan pada kemaksiatan, itu bagian dari upaya untuk mentazkiyah. Makanya di ayat Asy-Syams itu wa qad khaba man dassaha, setelah Allah menyebutkan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntung orang yang mentazkiyah, yang mensucikan jiwanya, dan sungguh merugi orang-orang yang mentadksiyah. Jadi ada tazkiyah, ada tadksiyah. Tapi tazkiyah di sini tidak boleh dimaknai mentazkiyah dirinya sendiri, menganggap dirinya suci. Karena di Al-Qur'an sendiri terdapat ayat la tuzakku anfusakum, jangan kalian merasa diri kalian telah suci. Termasuk bimbingan para ulama, tidak boleh mentazkiyah dirinya, misalnya kebiasaan masa saat ini ya, misalnya ada anak diberi hadiah sama orang tuanya, oh rezeki anak soleh,
Ini seakan-akan itu sudah mentazkiyah dirinya. Makanya di antara ulama itu melarang yang demikian itu, karena khawatir masuk dalam ranah la tuzakku anfusakum. Janganlah kalian merasa kalian telah suci. Atau seperti kebiasaan kaum muslimin ketika meninggalkan Ramadan memasuki Syawal dengan mengucapkan alhamdulillah sudah tidak ada dosa, seperti bayi yang baru dilahirkan, sudah Idul Fitri, kembali kepada fitrahnya, sudah tidak berdosa sama sekali. Ini juga tidak ada. Idul Fitri dimaknai demikian. Makna Idul Fitri itu adalah kembali kepada makan misalnya. Yang tadinya tidak boleh makan di siang hari, ketika 1 Syawal sudah boleh Idul Fitri. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kata Allah Azza wa Jal, la yadurrukum, mereka tidak akan memberikan bahaya, tidak akan memudaratkan bagi kalian, man dhalla idza tadaitum. Siapa saja mereka, orang-orang yang tersesat, tidak akan memberikan berdampak menyesatkan kalian jika kalian berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilallahi marji'ukum jami'an, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalian semua akan dikembalikan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, maka Allah kemudian akan mengabarkan, akan menjelaskan terhadap apa yang kalian lakukan. Sempat kita ambil mawaid di ayat ini. Yang pertama adalah perintah untuk tazkiyatun nafsi, yaitu tazkiyatun nafsi ala manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Sebab juga banyak buku beredar tazkiyatun nafs versi tasawuf misalnya, sehingga nanti harus melakukan tahapan-tahapan, biasanya begitu yang beredar itu ya. Nanti ada istilah, oh kalian masih berada dalam ranah syariat, kalau sudah syariat naik berikutnya thariqat, kalau sudah thariqat nanti kalian naik pada apa lagi, hakikat gitu ya, dan yang terakhir makrifat. Itu bukan dari ahlus sunnah wal jamaah. Kesesatan orang itu tidak akan membahayakan ketika kita berada istiqomah di atas hidayah. Tapi kita tidak boleh merasa aman dari fitnah ya mas sekalian. Karena fitnah itu akan menerpa kepada setiap orang, setiap orang-orang yang beriman. Mulai dari malasnya, mulai dari riyaknya, sum'ahnya. Ada orang yang tadinya semangat untuk beramal soleh, terfitnah dengan fatrah, dengan futur, dengan lemah. Ada orang yang lolos dari ini, dia tetap semangat, ditanamkanlah riya. Orang yang lolos dengan riya, ditanamkan dengan sum'ah, lolos semuanya. Fatrah tidak, riya tidak, sum'ah tidak, ditanamkan pada jiwanya ujub, i'jabul mar'i binafsi, bangga dengan dirinya. Kalau sudah itu dia tidak segera untuk memperbaiki dirinya, untuk tidak tazkiyatun nafas, menghilangkan kotoran-kotoran dalam jiwa ini, akan menumbuhkan al-kibr. Apa di antara bentuk kibr itu adalah setelah dia bangga pada dirinya, akhirnya meremehkan orang lain. Mungkin dia tidak menolak al-haq, enggak, karena dia ngerti itu al-haq, tapi dia meremehkan orang lain. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan tentang definisi sombong itu adalah batarul haqq wa ghamtun nas. Mungkin dia tidak menolak syariat, akan tetapi dia meremehkan orang lain. Ketika itu ada pada diri kita, kita berupaya untuk berusaha untuk mengkikis habisnya, membuangnya, membersihkan dari jiwa kita. Semangat kita untuk menghilangkan hal-hal yang demikian itu termasuk upaya dari tazkiyatun nufus atau tazkiyatun nafas dari setiap kita.
Jamaah rahman rahimakumullah, kemudian hidayah dan dakwah yang paling pokok itu adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jadi kedua-duanya harus berjalan. Dia melaksanakan, kemudian dia memerintahkan pada kebaikan, kemudian dia juga mengantisipasi, meminimalisir, mencegah kemungkaran. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu pada poin yang ke-42. Kita tambahkan satu lagi pada Al-Maidah ayat 106. Ayat ini memerintahkan ketika kita berwasiat harus ada saksi, jemaah sekalian. Jadi kalau berwasiat itu harus ada saksi, 2 orang saksi yang adil. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyah ithnani dawa adlin minkum. Jadi ketika seorang hendak wafat dan dia akan berwasiat, maka wasiat yang diterima itu adalah ketika dia memiliki 2 orang saksi yang agamanya benar. Kalau tidak ada, mungkin dalam safar tidak mendapati orang yang beragama Islam sebagai saksi, maka boleh orang yang beragama selain agama Islam tetapi orangnya amanah. Di sini dikatakan apabila menempuh perjalanan, in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibal maut tahbisunahuma min ba'di shalah fayuqsimani billah inirtabtum la nashtari bihi thaman walau kana dha qurba wala naktumu syahadatallah inna idzal laminal athimin. Jadi wasiat itu jamaah sekalian dalam kaidahnya, antum yang sudah ngaji di bab apa? Waris ya. Kalau berwasiat itu tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi hanya kepada selain ahli waris. Nah, ini yang bisa kita sampaikan pada pagi ini. Saya beri waktu untuk mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Sempat ada pertanyaan akhina Abu Gafin waktu yang lalu tentang saudara tiri. Setelah saya buka Maktabah Syamilah, yang disebut dengan saudara tiri, kalau yang disebutkan dalam kitab itu disebutkan misalnya seorang suami membawa anak, menikah dengan seorang perempuan juga membawa anak, masing-masing membawa anak. Jadi katakanlah si A punya anak B, si C punya anak D, kemudian si A dengan si C menikah. Jadi maka B dan D itu sebagai saudara tiri. Saudara tiri itu boleh menikah. Saudara tiri itu boleh menikah. Jadi seandainya bapak dan ibunya itu menikah, saudara tirinya juga boleh menikah. Perbedaannya nanti dalam hukum Islam itu saudara tiri itu anak tiri menjadi mahram. Misalnya anak perempuan dari istrinya yang merupakan anak tiri itu menjadi mahram dari bapak tirinya apabila si bapak ini telah akad nikah dan berkumpul suami istri. Kalau belum, maka masih statusnya sebagai bukan mahram. Begitu juga anak laki-laki dari suaminya, dari suami itu yang membawa anak,
itu menjadi mahram bagi ibu tirinya apabila sudah akad nikah antara ayah tirinya dengan ibu tiri itu dan sudah kumpul suami istri. Namun dalam hal warisan tetap ada batasan-batasan siapa yang termasuk dzawil furud. Apa dzawil furud itu? Yang mendapatkan bagian-bagian dari harta warisan ya. Ada dzawil furud, ada furudul muqaddarah ya. Yaitu bagian-bagian berapa prosentase yang harus diberikan kepada ahli waris. Bolehkah ayah tiri kemudian berwasiat untuk anak tiri? Boleh apa tidak? Boleh. Kenapa? Karena anak tiri bukan ahli waris. Dengan catatan yang diwasiatkan itu adalah harta mutlak kepemilikan dari ayah tirinya. Tapi kalau harta itu tergabung dengan istrinya, berarti dengan ibu tirinya, maka tidak boleh dijadikan sebagai bagian dari wasiat. Kenapa? Karena harta yang jelas kepemilikan masih tercampur antara harta waris dengan harta orang lain. Jadi itu dalam bab faraid, insyaallah itu sudah kita kaji, dan kaum muslimin harus memahami secara utuh tentang khususnya bab waris ini ya. Karena jangan sampai kita menggunakan harta, mungkin kita menganggapnya halal ya, kita dikasih misalnya, ternyata di situ ada harta bagian dari ahli waris yang lainnya. Atau kita membeli harta waris ternyata masih dalam hak kepemilikan banyak dari ahli warisnya. Maka kita pun ketika kita tidak tahu tidak masalah, tapi kalau kita tahu itu masih belum dibagi secara harta waris, kalau kita sengaja tetap membelinya, maka kita termasuk melakukan pelanggaran. Jadi, misalnya ada sebidang tanah, di situ ada 3 ahli waris yang sedang, katakanlah dalam bahasa kita itu sedang bermasalah, bersengketa, pun kita mengambilnya, membelinya, dan kita tahu bahwa itu masih belum selesai, maka tidak boleh kita membelinya. Kenapa? Karena belum memiliki hak kepemilikan penuh dari sang penjual, terkecuali dari ketiga pemilik itu sepakat, misalnya ini dijual sekian, setelah itu baru dibagi uangnya itu hasil penjualan tanah itu dibagi sesuai dengan prosentase dari masing-masing ahli waris, maka itu baru boleh. Tapi kalau masih dalam sengketa dan tidak ada kesepakatan untuk itu, sebagai pembeli tidak boleh ikut membelinya. Kenapa? Karena masih dalam proses sengketa. Kalau kita tetap membelinya, kita termasuk tidak dalam rangka nahi mungkar, ya. Jadi jangan sampai kita ikut andil dalam ayat itu, ta'awanu 'alal birri wal taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian tolong menolong dalam al-itsmi, dalam perbuatan dosa, wal 'udwan, dan dalam permusuhan. Nah, di masyarakat kadang dilupakan masalah harta waris itu. Kadang ditunda, tidak segera dibagikan harta warisnya. Mungkin kalau di daerah tertentu ayahnya meninggal, dibiarkan tuh harta waris, dan itu rata-rata begitu, sampai ibunya juga meninggal, sampai tidak tahu mana yang harta
ayahnya yang mana, harta ibunya yang mana, dicampur aduk, kemudian dibagilah dalam warisan itu. Kadang tidak sesuai dengan panduan ilmu faraid, dibagi rata. Ba'anlah bagian sadisah, engkau bagian dina. Itu yang seperti itu masih terjadi sebagian di antara kaum muslimin. Maka kewajiban bagi setiap muslim itu untuk mendakwahkan syariat yang mulia ini, karena kemaslahatan pasti akan diraih ketika seorang melaksanakan apa yang sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang didapat dengan cara yang benar akan mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, harta yang didapat dengan cara tidak benar, mungkin materinya benar tapi caranya tidak benar, maka akan mendatangkan mudarat baginya. Lebih-lebih di akhirat ya. Kalau di dunia mungkin bisa tertunda, tapi kalau di akhirat sesuatu yang pasti. Ya. Wallahu taala alam. Yang bisa kita sampaikan, Allah manfa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah masuk waktu syuruk ya. Sudah melebihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.